Selamat sore rekan-rekan guru yang kami hormati. Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi exam browser terbaru untuk mendukung kelancaran dalam proses evaluasi di sekolah. Di sini menggunakan aplikasi Exam Patra. Nah, ini kita bisa lihat dulu versinya itu 8.1 ya. Terus apa bedanya dengan versi yang di atasnya? Nah, ini ada versi 91. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini aplikasi exam browsernya itu menggunakan internet untuk meload halaman ujian. Jadi nanti siswa itu, nah ini kita lihat ya, ketika pertama kali membuka aplikasi nanti akan dibawa ke dalam halaman atau menu. Di sini ada petunjuk dalam mengikuti ujian. Nah, di sini bisa dilihat tata tertibnya apa saja nanti bisa dipedomani oleh siswa. Kemudian di sini ada tombol mulai. Kalau diklik nanti kita diarahkan ke tombol. Ada tingkat tombol di sini. Yang pertama itu server 1, server 2, kemudian ada pindai QR. Pindai QR ini nanti gunanya untuk memindai alamat ujian yang berbentuk barcode. Tapi di sini kita tidak gunakan itu sementara karena kita maunya link ujian itu tersimpan dengan aman. Jadi siswa itu tidak tahu alamat ujiannya sehingga tidak dieksploitasi lebih lanjut. Jadi nanti kalau link ujiannya itu kita sebar atau siswa itu mengetahui link ujian itu nanti takutnya disalahgunakan. Nah, ketika kita milih misalkan server 1. Nah, ini nanti ada peringatan seperti ini, aplikasi disematkan. Nah, di sini ketika sudah masuk halaman ujian seperti ini, siswa tidak bisa keluar ya, atau mungkin swipe down untuk melihat notifikasi atau yang lainnya. Jadi untuk keluar dari aplikasi satu-satunya hanya pakai ini kombinasi kedua tombol atau pencet tahan recent app ya. Nah, kemudian ini ada button exit. Nah, di sini nanti siswa diminta untuk menginputkan password ketika keluar dari aplikasi. Jadi tidak bisa sembarangan keluar. Nah, password ini nanti bisa disetting oleh guru atau pelaksana teknis ujian. Jadi nanti bisa diubah-ubah. Mau passwordnya itu misalkan hari ini dengan besok itu mau diubah bisa. Atau mungkin password sesi 1, sesi 2 itu diubah bisa. Asalkan ini nanti aplikasinya memang benar-benar dijalankan. Ini contoh outnya, ini 123 passwordnya. Nah, ketika sudah benar menginputkan password, dia akan keluar. Nah, ini kita ulangi yang versi 8.1 ya. Jadi dia sebelum siswa masuk ke laman ujian, jadi dia masih bisa swipe down ya untuk melihat notifikasi, jaringan internet dan yang lain. Nah, tapi kalau misalkan sudah masuk di halaman ujian, nah dia sudah tidak diizinkan lagi. Dan ketika diklik tombol-tombol yang lain hanya bisa keluar menggunakan aplikasi password keluar aplikasinya. Nah, jadi nanti siswa itu tidak perlu didistribusikan alamat ujiannya itu apa. Jadi tinggal masuk ke aplikasi saja, langsung klik server ujiannya, kemudian mengerjakan ujian. Terus apa bedanya dengan versi yang 9.1? Nah, 9.1 ini update-nya itu adalah penambahan security ujian atau keamanan ujian, yang mana
menggunakan Bluetooth ya. Jadi nanti kalau misalkan siswa itu menggunakan koneksi Bluetooth atau untuk kepentingan yang lain selain ujian, nanti tidak bisa. Jadi ketika Bluetooth itu dinyalakan, ketika siswa masuk ke halaman ujian, ini nanti dia akan out ya, atau tidak mau melot halaman ujian. Tapi kalau misalkan dimatikan, ini nanti halaman ujiannya akan terbuka seperti ini. Kalau keluar, misalkan ini keluar, ini misalkan 1 2 3 1 2 3. Kalau mau kita ganti, misalkan ini kita ganti menjadi 1 2 3 4 5. Kita simpan dulu. Nah, ini kita coba ya. Ini tanpa menginstal ulang aplikasinya ya, kita coba kembali. Nah, ini kita login dulu. Nah, kalau kita masukkan password yang dulu 123 123, dia passwordnya akan salah ya, karena sudah diganti passwordnya. Nah, ini adalah fitur yang fleksibel ya. Jadi keamanan ujian itu bisa secara dinamis dilakukan oleh pelaksana ujian ya, atau pengawas ataupun teknis dari ujian. Kalau kita masukkan password yang benar 1 2 3 4 5, maka dia akan keluar. Begitu Bapak Ibu, silakan dipedomani dan dipergunakan aplikasi ini untuk mendukung proses evaluasi yang lebih baik. Terima kasih banyak. Selamat sore.